Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bumi hari-hari ini penuh dengan kekerasan, kebencian, amarah, makian. Nah, hal tersebut menciptakan manusia-manusia stres dan manusia-manusia yang jenuh. Makanya kita lihat di sekitar kita, suami-suami stres, istri-istri stres, orang-orang muda stres, orang-orang kaya stres, orang-orang miskin stres, ya kan? Sementara saling gak mau ngerti. Suami bingung, apa sih yang distreskan istri? Saya akan kasih uang sama dia. Nah, sementara istri bingung, apa sih yang suami saya stresin itu? Sementara dia stres, saya kan sebagai istri udah buat ini. Dia juga cuman keluar sampai di rumah juga cuman duduk apa-apa. Kenapa sih mesti stres? Istri gak mau ngerti suami gak mau ngerti istri. Orang tua pikir, apa sih anak-anak yang distresin? Duit ada, semua ada, ya kan? Sementara anak-anak pikir, apa sih yang orang-orang tua tuh distresin segala sesuatunya, ya kan? Orang kaya bingung, orang miskin tuh apa sih yang distresin? Gak punya urusan apa-apa kok pakai stres, ya kan? Sementara orang miskin berpikir, orang kaya itu apa sih yang perlu distresin? Duit banyak, apa-apa ada kok masih stres juga, ya kan? Karena dunia ini sudah penuh dengan kekerasan, dunia ini penuh dengan kebencian, dunia ini penuh dengan amarah, dunia ini penuh dengan kedendaman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya manusia udah makin gak tahan di muka bumi ini. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, tidak sedikit orang yang lari ke seks bebas, tidak sedikit orang yang lari ke obat-obat terlarang, tidak sedikit orang yang akhirnya lari kepada dunia-dunia gelap, dunia-dunia gaib, dunia-dunia perdukunan. Kenapa gak tahan dengan tekanan, dengan stres yang ada? Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, orang percaya punya tugas. Alkitab berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Artinya di tengah dunia yang serba gelap, di tengah dunia yang serba tidak pasti, kita punya tugas untuk menjadikan bumi ini penuh dengan pujian, bumi ini penuh dengan damai, bumi ini penuh dengan ketulusan dan kesucian. Karena ketika orang percaya hadir dan membawa ketenangan, damai, ketulusan, dan kebenaran, maka dunia ini kembali bangkit dalam semangatnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang bumi penuh dengan pujian. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah terlampau banyak amarah, makian, bentakan yang keluar di muka bumi ini. Tapi mari kita ubah dunia ini menjadi bumi yang penuh pujian, sehingga orang tenang, orang damai, orang sukacita di tengah dunia ini. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang bumi penuh pujian, kita mau sama-sama belajar dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara boleh ambil Alkitab saudara, mungkin catatan, alat tulis, sehingga saudara bisa mencatat hal-hal yang penting, dan saudara bisa mempelajari Alkitab saudara sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengerti firman dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya.
Haleluya. Habakuk pasal 3 ayat pertama sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat terakhir ini saya mau saudara renungkan. Bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian kita mungkin dengan nada pesimis berpikir, kapan bumi bisa penuh dengan pujian? Sementara bumi sekarang penuh dengan makian, bumi penuh dengan ancaman, bumi penuh dengan kekerasan, bumi penuh dengan hal-hal yang penuh dengan ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bumi dapat penuh dengan pujian, itu saya yakin. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakannya, dan apapun yang firman Tuhan katakan pasti akan terjadi. Namun pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat mewujudkan bumi yang penuh dengan pujian? Yang pertama, jika kita masing-masing menyadari tanggung jawab kita. Nggak bisa kita berkata bahwa wah, itu kan tugasnya presiden, kepala-kepala negara, itu kan tugasnya gubernur, kepala-kepala pemerintahan, itu kan tugasnya para tentara untuk mewujudkan keamanan, itu kan tugasnya polisi untuk mengurus Kamtibmas supaya ada ketenangan dan akhirnya ada pujian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jangan berpikir muluk-muluk mulai dari sana. Berpikirlah mulai dari diri kita. Suami, bahagiakanlah istri. Istri, bahagiakanlah suami. Orang tua, bahagiakanlah anak-anak. Anak-anak, bahagiakanlah orang tua. Waktu kita mulai menyadari tanggung jawab kita masing-masing, kita saling membahagiakan. Jangan tanya apa yang orang lain bisa buat saya, tapi tanya apa yang saya bisa buat buat orang lain. Di tengah lingkungan kita, di tengah pergaulan kita, di tengah persahabatan kita, mari sama-sama kita jadi berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau masing-masing menyadari tanggung jawabnya. Di kantor, tanggung jawab kita apa? Kita kerjakan yang terbaik, kita bawa damai, kita sapa orang dalam kasih. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya mulai dari hati kita menyebar ke sekitar kita, kemudian menyebar ke lingkungan kita, ada pujian senantiasa yang hadir. Yang kedua, saya pelajari bagaimana agar bumi dapat penuh dengan pujian, yaitu jika kita hidup dalam kasih. Pada dasarnya setiap orang punya kebutuhan yang paling hakiki dalam hidupnya, yaitu kebutuhan untuk dikasihi. Suami-suami perlu dikasihi, orang-orang kaya perlu dikasihi, orang-orang miskin perlu dikasihi, orang-orang yang tertindas perlu dikasihi, orang-orang dalam puncak sukses pun perlu mendapat kasih. Nah, ketika kasih kita sebarkan, ketika kita hidup dalam kasih, maka tanpa kita sadari, kita menaburkan damai, sukacita di hati orang, yang kemudian melahirkan pujian dari hidupnya. Jadi yang ketiga saya pelajari, ingat ya, yang pertama, bagaimana bumi dapat penuh dengan pujian jika kita masing-masing menyadari tanggung jawab kita. Yang kedua, jika kita hidup dalam kasih. Yang ketiga, jika kita menolong orang yang dapat kita tolong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tolong, tidak selamanya uang. Kadang-kala kita tolong orang dengan senyuman kita, kadang-kala kita tolong orang dengan mengulurkan tangan, kadang-kala kita tolong orang dengan memberikan nasihat, kadang-kala kita menolong orang dengan menyumbangkan pikiran kita. Intinya sederhana, hati kita rindu menolong orang, maka kita dapat memberi pertolongan. Yang keempat, bagaimana kita mewujudkan bumi agar penuh dengan pujian, yaitu jika kita rindu untuk selalu membawa damai. Itu yang paling penting. Kadang-kala kita punya kerinduan, pokoknya supaya orang baik, supaya saya sukses, supaya saya kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bonus. Tuhan pasti berkati saudara, engkau pasti sukses kalau hidupmu benar. Intinya cuma saudara, Tuhan gimana saya bawa damai, di mana ada kekerasan, di mana ada pertikaian, di mana ada kebencian.
izinkan saya untuk jadi berkat dan bawa damai. Ketika kita rindu untuk selalu membawa damai, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul hal-hal yang baik akan terjadi. Yang kelima, saya pelajari bagaimana bumi dapat penuh dengan pujian, yaitu jika kita selalu mau menjadi pelaku-pelaku firman. Alkitab berkata, janganlah kamu hanya menjadi pendengar saja, tapi mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Mulai dari diri kita, jangan pikir yang muluk-muluk, gimana ya Tuhan, kita berdoa supaya kita hancurkan setan-setan yang mengganggu dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa itu penting untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan, tapi tanggung jawab kita juga tidak kalah pentingnya. Mulai dari diri kita, kita bagikan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, lalu kemudian dengan lingkungan kita, lalu orang-orang ini kemudian membagikan lagi selanjutnya. Dan apa yang kita alami, kita rasakan damai, kita rasakan syukur, kita rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari, bumi makin hari makin penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mungkin ketertekanan, kekecewaan yang terjadi, bahkan kekerasan, kebencian yang sedang berlangsung. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga masing-masing kami menyadari tanggung jawab kami. Kami hidup dalam kasih, kami saling menolong, kami membawa damai, kami menjadi pelaku firman. Jamah setiap mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh ngalamin kasih Tuhan, mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan berjalan dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus menjamin hidup kita. Tegarkan diri kita dan ingat dalam hidup kita, kita masih punya Tuhan. Tidak akan Tuhan mempermalukan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.